Selamat hari jadi untuk STT Sangkakala yang ke-35. Kiranya Tuhan terus pakai STT Sangkakala untuk menjadi alat kesukaannya. Sekali lagi, selamat hari jadi untuk Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, izinkan saya hari ini membagikan sesuatu yang saya dapat dari Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita membaca Alkitab. Kita baca firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, seperti pohon yang dikit demi sedikit dari bibit kecil ia menjadi pohon yang besar, berakar, bertumbuh. Dari pertumbuhan pohon ini kita bisa melihat dengan jelas pohon yang tadinya kecil menjadi sedang, lama-lama menjadi besar dan memiliki akar yang lebat dan kuat dari setiap tantangan atau bahkan di setiap badai, di setiap cuaca juga. Bertumbuh itu bisa dilihat dari berbagai aspek, dari volumenya, dari beratnya, dari tingginya, dan dari lain-lain yang bisa kita lihat. Tentu bertumbuhnya pohon yang seperti saya bilang tadi, itu bisa kita lihat secara nyata. Bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, bahwa pertumbuhan itu bisa dilihat. Jika dikaitkan dengan kekristenan, pertumbuhan iman kekristenan itu juga bisa terlihat ternyata. Dari tingkah laku kita, dari kesabaran kita, dari ego kita, dari emosi kita, bagaimana kita mengontrol emosi kita. Pertumbuhan iman yang dulunya kita mudah banget marah, kita dulunya mudah banget emosi dengan orang lain. Ketika kita mengalami pertumbuhan iman, kita jadi lebih sabar kepada orang lain, kita jadi lebih mengasihi kepada orang lain, kita jadi lebih memiliki hati untuk orang lain, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 di terjemahan lain dikatakan demikian. Biarpun kamu masih muda, jangan sampai ada orang yang meremehkanmu. Caranya, hendaklah kamu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang percaya melalui cara bicaramu, gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan cara hidupmu yang suci dan dipimpin oleh Roh Allah. Setiap aspek kehidupan kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, sesungguhnya menentukan seberapa besar level iman kita. Ketika pertumbuhan rohani kita ingin dilihat oleh orang-orang cenderung akan melihat batin dan fisik kita. Bagaimana orang ini mudah marah? Apakah orang ini mengasihi orang? Atau bahkan orang ini hanya mengalami pertumbuhan iman yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Itu bisa dilihat dari cara bicaranya, dari cara dia bertindak, dari bagaimana cara dia memperlakukan orang. Di situ semua akan kelihatan bagaimana orang itu mengalami pertumbuhan firman. Mari kita baca sekali lagi dalam Injil Matius. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan nih sekali lagi agar hidup kita, pikiran kita, perasaan kita mementingkan perasaan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah lingkungan ini, jika kita saja tidak bisa menjadi terang. Jika kita saja masih memiliki iman yang redup. Tidak bisa bercahaya di antara teman-teman kita. Tidak bisa bercahaya juga di lingkungan kita. Maka dalam hal ini teman-teman, yuk saya mengajak sekali lagi kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus menjadi terang di dalam Tuhan, dan juga menjadi seseorang, menjadi sebuah pohon yang kuat di setiap tantangan. Menjadi seseorang yang kuat di setiap badai hidup, di setiap lingkungan kita, di setiap pergaulan kita. Kita menunjukkan kalau ternyata ada Kristus di dalam kita. Ada
Ada suatu pernyataan bahwa Tuhanlah yang menjadi pedoman hidupku. Agar apa? Agar aku bisa grow and glow up for Christ. Bertumbuh dan bersinar bagi Tuhan. Seperti Tuhan yang telah menjadi terang di antara kita, maka hendaknya terang kita juga menjadi cahaya di antara teman-teman kita. Teman-teman, sesungguhnya dari kita bertindak, dari cara berbicara kita kepada orang, dari cara kita memperlakukan orang, itu semua bisa terlihat. Bagaimana kita mengasihi sesama, itu semua terlihat seberapa besar engkau dekat dengan Tuhan. Ketika pertumbuhan imanmu tidak bertumbuh sama sekali, itu bisa terlihat semuanya dari pikiran, perbuatanmu, bagaimana engkau memperlakukan sesamamu, bagaimana engkau memperlakukan Tuhanmu juga. Semua akan kelihatan. Karena pada dasarnya, ketika kita ingin bertumbuh, kita ingin menjadi sinar, maka itu juga kita akan siap diproses bersama Tuhan. Ketika seseorang berani yakin untuk berkata, Tuhan, aku mau bersinar bagi Engkau, aku mau bertumbuh bagi Engkau, itu sesungguhnya ada satu hal yang Tuhan taruh, adalah bagaimana orang itu ketika dia minta, Tuhan aku mau bersinar bagi Engkau, aku mau bertumbuh bagi Engkau. Pertanyaannya adalah, maukah engkau sekali lagi diremukan oleh Tuhan? Tuhan proses, Tuhan bentuk menjadi seseorang yang bersinar. Karena sesungguhnya proses dari Tuhan tidak gampang dan tidak instan. Perlu ada yang namanya kesakitan. Perlu ada yang namanya daging yang teriris. Itu adalah sebuah harga yang kita bayar untuk bisa bertumbuh dan bersinar bagi Tuhan. Mari teman-teman, saya ajak teman-teman semua, yuk kita sama-sama bertumbuh bagi Tuhan. Kita juga bersinar bagi Tuhan, agar kita berdampak bagi sesama kita, agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Sekian mungkin sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan shalom.